ada sebuah peristiwa yang gak bakal atau dilupain oleh siapapun yang tinggal di sini. Di sini yang saya maksud adalah tempat di mana ada sebuah pabrik tua peninggalan Belanda yang konon menjadi sumber dari segala hal-hal di luar logika. Salah satunya adalah Kerajaan Demit. Cerita ini dimulai dari sebuah desa di barat tempat berdirinya pabrik ini. Saya memanggil desa itu dengan nama Desa Mekanti. Meski bukan nama sebenarnya dari desa itu, namun saya merasa nama Mekanti akan mewakili dari serangkaian peristiwa ganjil yang pernah menghebohkan. Mekanti sendiri berasal dari kalimat mekan, yaitu artinya raga, dan anti, yaitu artinya tidak mati. Karena desa inilah sumber pertama bagaimana kerajaan Demit itu berhubungan dengan dunia luar. Di desa ini pula lah tinggal sang Pagul yang berarti perantara. Berbeda dengan juru kunci, kedudukan Pagul jauh di atas juru kunci. Namun cerita kali ini kita tidak akan membahas Pagul terlebih dahulu. Ada cerita yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka dari para penghuni pabrik gula bagian keempat ini. Sirep. Menjelang petang, di sebuah sudut desa Mekanti masih terdengar riuh-riang anak kecil tengah bermain. Wajahnya riang, asyik, tanpa memperdulikan celoteh langit yang sudah kemerahan. Di tengah gaduh mereka berlari ke sana kemari, seorang anak terdiam menoleh, menatap rumah Belanda. Di sudut matanya ia melihat tepat ke arah jendela. Ia terdiam lama memperhatikan dengan seksama. Matanya tidak berbohong, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ada seorang gadis di sana berdiri, mematung memandangnya. Rambutnya pirang dengan mata biru. Si gadis asing itu tersenyum melambai. Ia melambai dengan wajah memanggil, mencoba menguasai. Namun langkah si anak desa tiba-tiba terpatri. Ia perlahan mendekati menuju si gadis pirang. Yang lain tetap bermain tanpa menyadari satu kawan telah pergi. Nangan di Dela. Di mana Dela? Matanya mendelik memandang 4 anak kecil yang berdiri di depannya. Bu Desi, ia baru saja pindah ke desa ini kurang dari sebulan ini. Senang karena anak semata wayangnya sudah punya teman seusianya. Membuat ia tidak khawatir lagi. Namun sore ini, semua gejolak pikiran itu lenyap sudah. Setelah petang ini anaknya tidak kembali lagi. Seharusnya anaknya sedang bermain dan menjelang azan maghrib ia harus sudah di rumah. Namun Bu Desi tak kunjung melihatnya. Sampai azan maghrib berkumandang pun anaknya belum kembali. Suami Bu Desi, Pak Rudi, baru tiba. Di sampingnya ada ketua RW yang wajahnya sama tegangnya dengan Pak Rudi. Ketika ia melihat anak-anak kecil itu, lantas ia segera mendekati, menanyakan dengan hati-hati. Serempak semua anak menjawab, tidak tahu. Ketua RW pun bertanya, di mana terakhir kali mereka bermain. Satu anak menunjuk ke sebuah tempat yang tidak asing. Sebuah tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi terlebih di jam petang seperti ini. Lapangan Mekanti di dekat sana ada sebuah pagar kawat di dalamnya. Tidak jauh dari lapangan Mekanti berdirilah sebuah perumahan berjejer. Perumahan Londo. Tempat di mana dulu tinggal para petinggi pabrik gula yang kesemuanya adalah orang Belanda. Ketua RW hanya diam, ia menatap jauh rumah Londo itu. Oh no toh pak? Ayo, Dela paling nang kunu. Ada apa sih pak? Ayo, Dela mungkin masih di sana. Dengan nada tinggi, Bu Desi mendesak namun si ketua RW masih diam. Sementara keramaian itu mulai diketahui warga. Pergilah Bu Desi diikuti Pak Rudi. Ketua RW terpaksa mengikuti. Perumahan Londo ini terdiri dari 5-7 rumah berjejer. Tidak ada yang menarik karena gaya arsiteknya nyaris sama persis satu sama lain. Bu Desi mulai memanggil-manggil nama anaknya, namun tak kunjung ada jawaban. Sampai ia merasakan firasat yang tidak enak. Ketika ia berdiri di depan salah satu rumah itu, di kaca hitam rumah tepat di terasnya, seperti ada pantulan seseorang yang memandanginya dari dalam. Bulu kuduk Bu Desi meremang. Pak RW ikut terdiam memandang Bu Desi yang tengah tercengang. Oh nopo Bu? Ada apa Bu? Tanya Pak RW.
Pak, jarene oma-oma iki ra ono penghunine. Kok koyo aku krasa ono sing nyawang yo nang kono. Pak, katanya rumah-rumah ini tidak berpenghuni. Kok saya merasa ada yang mengawasi ya di situ? Pak RW terdiam, wajahnya pucat pasi. Pak, prosoku dela ono gok jero nekene Pak. Ayo mlebu. Pak, saya merasa Dela ada di dalam sini Pak. Ayo masuk. Raiso Bu, gedung-gedung iki punyane pemerintah kota. Nang kene ae aslina nggak boleh Bu. Nggak bisa Bu, gedung-gedung ini punya pemerintah kota. Di sini saja sebenarnya dilarang. Pak Rudi dan Bu Desi kehilangan kesabaran. Lantas, larangan Pak RW pun tidak digubris. Petang itu juga pintu rumah Londo itu dijebol. Bu Desi memanggil-manggil nama Dela. Namun, ia masih belum mendapat jawaban. Hingga firasat kehadiran seseorang di rumah itu semakin ketara. Bukan hanya Bu Desi, Pak Rudi juga merasa tidak enak ketika masuk ke rumah itu. Hawa dingin seperti menyapu lehernya, dan entah dari mana ia seperti mendengar suara napas tanpa wujud. Pak RW hanya menunggu di luar, mimik wajahnya semakin panik. Ia hanya menunggu. Banyak kamar yang sudah dimasuki, namun Pak Rudi dan Bu Desi masih belum menemukan apa yang mereka cari. Sampai sekelebat gadis kecil melintas begitu cepat. Bu Desi merasa itu anaknya yang masih bermain. Ia segera mengejar kemana bayangan itu melintas. Langkahnya terhenti di sebuah kamar paling ujung. Ketika Bu Desi menyentuh gagang pintu, ia mendengar suara gadis yang tengah menangis di dalamnya. Pak Rudi dan Bu Desi memandang satu sama lain. Satu yang mereka tahu, itu bukan suara Dela. Suara pintu berderi terbuka. Bu Desi yang pertama masuk. Tepat ketika ia melihat apa yang ada di dalamnya, ia melihat sosok kecil yang tengah meringkuk di sudut kamar. Dela! Itulah yang dikatakan Bu Desi saat melihat baju merah muda yang Dela kenakan di hari ini. Namun, firasat buruk itu membuat Pak Rudi menahan Bu Desi mendekatinya. Sebagai gantinya, Pak Rudilah yang mendekati sosok yang tengah menangis itu. Ketika Pak Rudi tepat ada di depannya, suara tangisan itu berhenti. Mendadak, tempat itu menjadi sunyi senyap. Pak Rudi dan Bu Desi terdiam. Sebelum seseorang pria tua masuk dan menarik tangan Bu Desi yang kemudian diikuti oleh Pak Rudi, pria tua itu menutup pintu itu kembali. Ia melihat Pak Rudi dan Bu Desi dengan wajah iba. Di belakangnya Pak RW menyusul. Ngapunten Bu, yugane sampean pun di kelas no mawon. Saya minta maaf, sepertinya anak Anda diikhlaskan saja. Mendengar itu, Pak Rudi dan Bu Desi bingung. Lantas mereka langsung kalap dan menunjuk anaknya ada di dalam kamar tadi. Pak RW segera menengahi. Pak RW mengatakan, pria tua ini adalah Pak Gul di desa ini. Beliaulah yang menjadi penanggung jawab di desa ini. Namun hari ini ia kecolongan karena salah satu dari mereka sudah menentukan anak Bu Desi sebagai tumbalnya tahun ini. Murka. Bu Desi menunjuk pria tua itu. Pria tua itu hanya diam saja meski hujatan dan kelakar Bu Desi tidak dapat ditahan lagi. Ia masih yakin sosok di dalam kamar tadi adalah putrinya. Dengan berat, pria tua itu menunjukkan di mana keberadaan putrinya yang sebenarnya. Juga sampean, enten-enten balik. Anak Anda ada di belakang. Pak Rudi dan Bu Desi pun mengikuti. Mereka berjalan memutari beberapa rumah Londo itu dan akhirnya berhenti di sebuah ladang rumput yang tingginya hampir seukuran lutut. Di sana, si pria tua mengangkat sesuatu, itu adalah Dela. Sayangnya ia terbujur kaku. Melihat itu, Bu Desi dan Pak Rudi lantas bertanya, bagaimana bisa anaknya ada di sini dan kenapa kondisinya bisa menjadi seperti ini? Si pria tua hanya menjawab satu kalimat saja yang langsung membuat semua orang di sana terdiam. Sirep. Yugane sampean meninggal karena disirep. Saya diam lama.
memandang kuburan yang ada di depan saya dari belakang. Endah masih bercerita, "Percaya taga, nek arek iku saya menampakkan diri nang kene ben mengi." Percaya atau enggak, setiap malam gadis yang meninggal itu sering menampakkan diri di sini. "Asu kok Endah," kata saya. Banyak hal yang udah pernah saya alami sama Endah. Teman kecil saya yang sekarang lebih ke sahabat terdekat saya. Meski saya sudah dilarang main ke pabrik gula ini, saya masih saja main ke sini. Karena cuma di sini tempat di mana saya bebas menjelajah dan menjarah buah tanpa pemiliknya. Termasuk siang ini, harusnya saya sama Endah dan satu teman saya si Andi bakal pergi ke sisi pabrik sebelah barat di samping pemakaman desa Makanti. Salah satu pemakaman yang mendapat pembiayaan dari pabrik gula ini. Di sampingnya ada pohon jamu mete atau jamu monyet target kami. Karena Andi nggak datang, akhirnya saya sama Endah yang pergi. Pemakaman ini berada persis di samping lapangan bola. Lapangan yang juga dihibahkan oleh pabrik gula ini untuk warga desa Mekanti. Di pemakaman hanya dibatasi oleh tembok bata setinggi dada orang dewasa. Bukan hal sulit bagi anak-anak yang memang dasarnya badung seperti kami buat memanjat tembok itu. Meski saya tahu Endah masih pincang akibat kesalahan fatal yang pernah kami lakukan. Setelah melompat kami langsung masuk ke pemakaman. Aroma Kamboja langsung tercium di sana sini. Disinilah saya berhenti sejenak memandang salah satu makam tertua. Gak tahu kenapa, mata saya gak bisa berhenti memandang makam itu. Endah bercerita bila pemilik makam ini adalah gadis yang meninggal karena disirap oleh salah satu makhluk di pabrik gula ini. Saya merinding. Moso iso, cah mati gara-gara disirap. Mana bisa orang mati hanya karena disirap, kata saya. Lah, neng seng nyirep jin yo opo? Kalau yang nyirep sekelas jin bagaimana? Saya terdiam mendengar Endah. Bukan hal baru bila memang pabrik gula ini menyimpan misterinya kembali. Sebenarnya banyak cerita tentang pemilik makam ini. Semuanya simpang siur, namun yang paling membekas adalah katanya setiap petang di atas makam ini berdiri seorang gadis kecil yang kemungkinan adalah gadis pemilik makam. Ia selalu terlihat duduk di atas batu nisan. Yang membuat saya gak bisa lupa dari cerita ini adalah siapapun yang melihatnya akan diikutin sampai di rumahnya. Namun ketika malam semakin gelap, gadis itu akan bertanya tentang rumahnya. Di sini saya semakin merinding. Akhirnya saya lanjut ke pohon target kami siang ini. Banyak bangunan dan tempat yang memorable di zona bagian barat. Mulai dari lapangan bola, masjid, pemakaman, sampai SD negeri yang semuanya memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Apa tadi saya bilang masjid? Ya, bahkan tempat ibadah ini pun menyimpan ceritanya sendiri. Namun, cerita ini mulai dari lapangan bola. Tempat di mana biasanya saya habisin waktu mulai dari sore hari sampai azan maghrib berkumandang. Lapangan ini bisa dikatakan berada di area paling ujung, hampir berdampingan dengan zona utara. Tempat ini juga berada di sisi jalan. Pernah, saya dan teman-teman di desa saya bermain tanpa memperdulikan azan. Akibatnya entah kenapa tiba-tiba salah satu teman kami jatuh pingsan begitu saja. Ia terkapar dengan kaki menjejal-jejal. Ketika kami mendekatinya, ia meraung, menyerupai seekor harimau. Kami terdiam lama. Untuk ukuran anak-anak, tentu saya dan semua teman-teman saya kebingungan. Ia melotot menatap kami satu persatu, sampai seseorang datang sembari membawa ranting pohon. Ia berlari, kemudian memukulkan rantingnya ke teman kami yang kerasukan. Anehnya, teman saya langsung sadar. Disinilah bagian mengerikannya. Seseorang yang baru saja menolong kami, rupanya bukan sosok yang asing bagi kami. Dia adalah Gono, begitu kami memanggil namanya. Siapa Gono? Bila ada manusia yang dilahirkan dengan anugerah dan kengerian, Gono adalah salah satunya. Gono, nama yang sangat aneh.
bahkan untuk nama-nama kuno orang Jawa. Pertama kali saya mendengar nama itu, saya cuma berpikir ada orang tua yang setega itu memberikan nama untuk anaknya sendiri. Dengan nama yang bahkan tidak pernah saya dengar sebelumnya. Gono adalah seorang pria yang berada di kisaran umur 40 tahun. Tubuhnya tambun dan biasa mengenakan kaos usang dengan celana pendek dan tanpa alas kaki. Meski sudah berumur, namun yang bisa diketahui saat melihat Gono adalah ia seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental. Yang paling saya ingat dari pria ini adalah ia selalu menjadi seseorang yang dicaci, dihina, bahkan direndahkan oleh anak-anak seumuran saya waktu itu, termasuk teman-teman saya. Namun yang tidak disadari oleh orang lain adalah ketika ia mengatakan sumpah serapahnya, apa yang ia katakan selalu menjadi kenyataan. Termasuk ketika ia mengatakan bahwa salah satu teman saya sore ini akan mengalami patah kaki hebat. Nyatanya ucapan Gono selalu tepat, meski saya nggak yakin ia mengatakan itu dalam keadaan sadar. Namun ucapnya diikuti oleh kutukan. Saat kami bermain bola, ia akan melihat kami dari sisi lapangan, menatap kami seolah-olah ingin ikut bermain. Namun tidak ada satupun teman kami yang akan mengizinkan. Gono terlihat seperti penyakit di mata teman-teman saya. Ia seperti sesuatu yang gak bisa saya jelasin. Ada satu permainan yang paling disukai oleh teman-teman saya untuk mengganggu Gono, yaitu permainan ambil istri Gono. Permainan ini seperti mimpi buruk bagi Gono yang kadang buat saya gak mengerti sama sekali. Gono tidak menikah dengan perempuan manapun, lantas kenapa ia mengamuk? Ia akan marah dan mengamuk bila teman saya mulai mengatakan, "Gon, bojomu saiki wekku kapok. Gon, istrimu sekarang jadi milikku, rasakan." Dengan wajah yang amat marah, Gono akan mengejar siapapun yang mengatakan itu. Ia akan terus-menerus mengejarnya. Setelah itu, semua teman-teman saya akan berpencar satu sama lain. Mereka bergantian mengatakan bahwa sekarang istri Gono menjadi milik mereka, dan Gono akan mengejar mereka yang mengatakan itu. Semua teman-teman saya menganggap hal itu lucu, namun bagi saya hal itu sangat aneh. Saya mungkin satu-satunya orang yang gak pernah tertarik mengganggu Gono seperti yang lain. Namun setiap saya berdekatan dengan dia, firasat saya selalu gak enak. Ada sesuatu yang membuat saya gak bisa berada dekat-dekat dengan dia. Salah satunya bau badannya. Gono tidak pernah mandi. Pernah kami bertemu di mana ia sedang mengayuh sepeda kumbangnya. Tanpa sengaja saya menyapanya dan dengan wajah kekanak-kanakan untuk seorang pria berumur 40 tahunan, dia bercerita bahwa sekarang ia bersama anaknya. Saya kaget setengah mati karena saya nggak melihat siapapun. Sama seperti saya, Endah juga menjauhi Gono. Hal ini cukup menarik. Pasalnya Endah adalah anak yang badung dan suka membuli. Namun, kenapa ia tidak pernah menyentuh Gono seperti teman-teman kampung saya yang lain? Ternyata Gono memang memiliki seorang istri, tapi istrinya bukan dari bangsa manusia. Bagaimana saya bisa tahu? Entah permainan keberapa, ketika saya dan teman-teman saya bosan bermain bola, mereka akan mulai mengganggu Gono. Saya cuma mengamati dari pinggir, melihat mereka dikejar-kejar Gono. Sampai saya melihat ada yang berbeda. Gono hanya diam, tidak mengejar lagi. Setelah melihat Gono diam lama, Gono kemudian menunjuk teman saya yang berpura-pura sudah mengambil istrinya. Seingat saya, Gono mengatakan sesuatu. Sesuatu seperti, "Cupu En, ambil saja." Kalimat Gono seolah membentuk konteks, "Ambil saja istriku." Di sini semuanya dimulai. Pasca kejadian itu, teman saya nggak pernah lagi terlihat ke lapangan bola. Bahkan hari ini adalah 1 minggu setelah peristiwa itu. Teman-teman saya yang lain nggak ada yang tahu kemana dia pergi.
Yang jelas ada sesuatu yang terjadi dengannya. Gono juga seolah lenyap di telan bumi. Akhirnya, saya inisiatif buat datang ke rumahnya. Tepat seperti apa yang saya takutin. Teman saya jatuh sakit dan gak bisa berdiri sama sekali. Setidaknya itu yang ibunya ceritakan dengan wajah sedih. Diceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Sore setelah pulang dari lapangan, teman saya merasa bahwa badannya sangat berat sekali. Seolah di punggungnya dia sedang menggendong seorang anak kecil. Tidak hanya itu, di dalam kamarnya dia mendengar suara alon atau lagu tidur. Semua kejadian-kejadian itu seperti muncul pada waktu-waktu tertentu. Setiap setelah azan maghrib, di bawah ranjang kamarnya, dia selalu mendengar suara seorang menggaruk-garuk kayu penyangga kasurnya. Dan kemudian diikuti suara wanita ngudang bayi atau menidurkan bayi. Yang terakhir, pada tengah malam di atap rumahnya, selalu terdengar suara gemeletek, seperti atap rumahnya sengaja dilempari oleh batu. Dan itu terjadi terus-menerus sampai pagi hari. Teman saya pernah memaksakan diri buat bangun, namun badannya langsung roboh lagi. Sebenarnya orang tuanya sudah pernah beberapa kali memanggil dokter dan semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa teman saya hanya butuh istirahat saja. Namun keadaannya bahkan sampai hari ini belum juga membaik. Di sini saya pun semakin penasaran sampai akhirnya saya cerita. Saya cerita ke Endah, dan Endah hanya mengatakan bahwa itulah karma orang yang suka mengganggu seseorang berkebutuhan khusus. Namun, saya bisa lihat Endah menutupi sesuatu. Saya pun mendesak dia, dan Endah pun mengatakannya, "Engkau bengi? Ayo disantaran yang omahe. Malam nanti, ayo kita lihat rumahnya." Malam itu juga saya sama Endah datang ke rumah teman saya. Gak ada apapun yang terjadi. Tapi saya bisa lihat Endah melihat ke sana kemari. Sampai suara kemeletak yang diceritakan teman saya terdengar. Waktu saya masuk ke dalam kamarnya, saya langsung bisa tahu bahwa sesuatu menakutinya. Endah yang pertama tahu, dia menunjuk ke sebuah pohon pisang di belakang rumah. Di sana saya kaget. Rupanya yang melempari batu ke rumah teman saya adalah Gono. Melihat kami, Gono tiba-tiba lari, seperti maling ketangkap basah. Dia kabur, kami pun segera mengejarnya. Saya yang pertama kali bisa jatuhin badan tambunnya. Tapi Gono yang memang badannya besar tidak sebanding dengan badan saya yang kecil. Dia meronta seperti anak kecil, membuat saya gelagapan saat telapak tangannya menampar wajah saya. Endah hanya mengatakan, "Jupuen bojomu, ambil istrimu." Itu pertama kali saya dengar Endah mengatakan itu. Benar dugaan saya, Gono punya istri, tapi istrinya yang mana? Malam itu juga saya ngelepasin Gono. Setelah Endah nyuruh ngelepas, di situ Endah ngejelasin, istri Gono itu kuntilanak hitam yang sudah mengikutinya sejak kecil. Tahu yang lebih bikin saya merinding? Istri Gono sekarang ada di belakang saya. Setelah Endah nunjuk pohon di samping saya ngejatuhin Gono tadi, katanya dia sedang memandang saya dengan mata melotot. Rasanya saya pengen teriak "Jancuk" di depan muka Endah. Kami pun pulang. Besoknya teman saya lebih sehat dibanding hari sebelumnya. Saya pun mengatakan agar dia gak gangguin lagi Gono. Apapun yang dia lakukan sebelumnya, hal itu sangat salah. Gono memang tidak sesehat kami secara akal, namun dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Sejak hari itu, gak ada lagi teman saya yang gangguin Gono. Tahu alasan kenapa Gono melempar batu ke rumah teman saya? Rupanya dengan cara itu Gono menangkal istrinya untuk melukai teman saya lebih jauh. Karena kata Endah, sesuatu yang membuat badan teman saya berat adalah bayi yang dibawa istrinya. Diletakkan tepat di punggung teman saya. Sekarang, saya bakal ceritain sesuatu yang lain yang tinggal di lapangan bola ini. Saya pernah menyebut nama makhluk ini sebelumnya. Ya, namanya adalah Dalbo. Salah satu panglima yang tinggal di tepi barat.
Sebenarnya bagi orang Jawa, dalboh bukan fenomena yang baru. Bahkan anak-anak di Jawa sering menggunakan nama makhluk ini sebagai tembang untuk menakut-takuti temannya. Kurang lebih liriknya seperti ini. Dalboh, dalboh, motone sak lepek. Dalboh, dalboh, matanya sebesar loyang. Lapangan ini memiliki 2 tribun yang hanya mampu menampung 100 orang. Tribun itu saling berhadapan satu sama lain. Dibangun dengan sisi bentuk menjulang tinggi ke belakang, satu tribun dekat dengan jalan raya. Tribun yang lain tepat di samping pemakaman. Yang akan kita bicarakan adalah tribun yang ada di samping pemakaman. Bisa dikatakan, tribun ini tidak pernah sekalipun diduduki atau didatangi oleh siapapun. Alasannya karena lokasinya yang terisolasi dan tentu saja angker. Disinilah tersebar satu sosok makhluk bernama dalboh. Wujudnya? Tidak ada yang pernah bisa menggambarkan wujud aslinya. Karena mereka yang pernah melihatnya hanya bisa menggambarkan sebagian dari tubuhnya. Kulitnya hijau lumut dengan bentuk kaki pengkor atau cacat. Biasanya ketika ia menampakkan diri, ia hanya berdiri diam dan mematung. Orang percaya munculnya dalboh digambarkan dengan datangnya sebuah bala bencana. Bila hanya melihat badannya saja, artinya itu hanya sebuah pertanda. Namun bila melihat bola matanya yang sebesar sak lepek atau loyang bundar, pertanda meninggalnya dia yang sudah melihatnya. Seperti yang lain, makhluk ini salah satu panglima yang memegang satu dari banyaknya wilayah di sisi barat. Hampir bertabrakan dengan pemilik wilayah sebelah utara, yaitu harimau putih. Namun, banyak orang yang mengaku pernah melihat makhluk ini muncul bahkan sampai ke area dalam. Apapun itu, dalboh tidak sesering itu mengganggu warga sekitar. Jauh berbeda dengan gerandong yang menjadi bala penyakit yang menjaga masjid Mekanti tepat di samping lapangan. Ya, gerandong. Makhluk yang bakal saya ceritain ini pernah membahayakan satu nyawa warga Mekanti. Malam ini kita lanjutin lagi cerita tentang rentetan kejadian dan hal-hal mistis di pabrik gula dekat rumah saya. Yang akan saya ceritakan malam ini adalah rumah ibadah bagi umat muslim. Sebuah masjid megah nan kokoh yang berada tepat di samping kiri lapangan dan dikelilingi oleh pemakaman. Apa saya bilang dikelilingi pemakaman? Tepat sekali. Masjid ini dikelilingi oleh pemakaman. Hanya pagar batu bata yang menjadi pembatas antara halaman masjid dengan pemakaman. Tingginya nggak lebih dari dada orang dewasa. Jadi ketika masuk ke dalam masjid ini, otomatis kalian bisa melihat pemandangan langsung kuburan dari orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Yang jadi masalah, banyak dari makam tanpa nama. Dari yang dibangun dengan semen atau makam yang hanya menggunakan nisan batang bambu. Setiap makam memiliki ceritanya masing-masing. Namun, kita akan fokus pada cerita di balik pembangunan masjid ini. Jauh sebelum masjid ini berdiri, lahan ini yang luasnya nggak lebih dari 4 petak rumah. Adalah lahan kosong dengan satu pohon yang berdiri di tengah-tengah lahan kosong ini. Pohon ini dikenal dengan nama pohon waru ireng. Satu dari sekian banyak jenis pohon yang paling langka. Kenapa pohon ini langka? Karena orang zaman dulu percaya banyak cerita mistis yang selalu disertai dengan tubuhnya pohon ini. Termasuk prosesi yang disebut tumpak sajen. Sebuah upacara menukar nyawa anak kandung dengan harta berlimpah ruah. Apa hal itu berlaku pada pohon ini? Jawabannya berlaku. Meski tidak se ekstrim tumpak sajian zaman dahulu, namun banyak ditemukan sesaji di sekitar pohon ini. Sehingga berawal dari sana, warga sepakat untuk menebang pohon ini dan digantikan dengan bangunan masjid. Kurang lebih latar cerita ini adalah tahun 90-an. Jadi saat itu desa Mekanti masih dihuni kurang dari 100 kepala keluarga. Setelah dilakukan musyawarah, warga sepakat. Maka ditemuilah para petinggi pabrik karena lahan ini adalah masih lahan pribadi milik pabrik. Disinilah kejanggalan mulai terjadi secara terus menerus. Mulai dari pihak pabrik setuju, namun dengan syarat bahwa wargalah yang harus menebang dan menumbangkan pohon itu, termasuk menerima resiko yang akan terjadi. Warga pun heran, apa alasan pihak pabrik berkata demikian? Pertanyaan itu terjawab ketika hari penebangan pohon itu. Ketika seorang warga mendekati pohon itu, konon ia mendengar suara seseorang tertawa. Suaranya tinggi dan tegas, membuat warga yang menebang pohon keheranan.
Padahal saat itu siang hari. Penebangan pohon masih berlanjut. Namun yang terjadi selanjutnya sudah berpuluh-puluh kali. Pohon itu dihantam oleh mata kapak, akan tetapi satu batang pun tidak tergores sedikit pun. Melihat hal ini, warga semakin kebingungan. Penebangan pohon pun diundur. Parwanto, satu dari warga yang ikut menebang pohon, tiba-tiba jatuh sakit. Ia merasa diikuti oleh sesuatu tak kasat mata. Setiap malam, ia mendengar suara tertawa itu. Namun, pada malam terakhir sebelum ia meninggal, Pak Ruwanto menyebut sebuah nama. Gerandong. Tidak hanya Pak Ruwanto, hampir semua yang terlibat dan ikut andil menebang pohon itu satu persatu tumbang dengan sakit yang berbeda-beda. Di sini warga mulai resah. Pasalnya pohon itu menyebarkan wangi aroma darah yang menyengat. Amis, sangat amis, seperti aroma bangkai. Sampai muncul seseorang sepuh kampung yang sangat jarang keluar rumah. Ia terlihat berdiri di bawah pohon itu hampir sepanjang malam. Saat subuh orang itu pergi, dan ketika malam tiba orang itu akan duduk di bawah pohon itu. Namanya adalah Mbah Kero. Mbah Kero ini menjelaskan kepada warga bahwa pohon ini adalah rumah makhluk hitam yang tingginya setinggi 2 tiang. Matanya merah menyala dengan gigi taring panjang, lidahnya menjulur keluar dan ketika ia berjalan, seperti seseorang tengah merangkak. Namanya Gerandong Ulih. Gerandong Ulih ini sudah ratusan tahun tinggal di lokasi ini. Dan dulu sebelum ia menetap di pohon ini, semua di sekitar sini adalah wilayah kekuasaannya. Namun, semenjak ada Maharatu yang menjadi cikal bakal ratu kerajaan Demit, Gerandong Ulih ini hanya mau ada di sini. Menebang pohon ini sama saja dengan menukar nyawa. Itu pun tidak cukup dengan 1 atau 2 kepala, namun 1000 kepala. Itu yang dikatakan Gerandong Ulih kepada Mbah Kero. Warga yang mendengar itu sontak hanya bisa diam. Sampai Mbah Kero mengatakannya, "Aku ae sing ngetok, biar saya saja yang menumbangkan pohon ini." Sontak warga kaget. Apa maksud ucapan Mbah Kero? Disinilah Mbah Kero mengatakannya, "Jogo jasadku sampai 7 dino. Masjid iki bakal ngadeg jejeg nang kene. Setelah ini, jaga jasadku sampai 7 hari. Maka masjid ini akan berdiri tegak." Warga masih bingung dengan apa yang dikatakan Mbah Kero. Namun, perkataannya untuk menembangkan pohon ini benar adanya. Pohon itu tumbang dengan kapak milik Mbah Kero. Tapi yang terjadi selanjutnya, Mbah Kero meninggal dunia secara tiba-tiba. Ia dimakamkan di lahan itu. Disinilah cerita akan dimulai. 7 hari paling mendebarkan, di mana warga bergantian menjaga makam Mbah Kero, dibantu dengan 7 santri yang dipilih langsung oleh seorang kiai yang konon sudah diberitahu oleh Mbah Kero atas apa yang akan terjadi di tanah ini. Setiap petang tiba, seusai sholat maghrib, lahan itu akan dijaga oleh 7 santri. Mereka menggelar tikar tepat di samping makam Mbah Kero. Hanya 1 atau 2 warga yang diizinkan ikut menjaga. Alasannya, karena kelak masjid ini adalah cikal bakal bukti kepemilikan lahan dengan gaib. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, suasana sangat sepi. Pak Yono sebagai ketua RT, beliaulah yang mengajukan diri mewakili warga untuk menjaga makam Mbah Kero. Sendirian ditemani 7 santri. Selama menjaga makam itu, beliau merasa bulu kuduknya berdiri sepanjang malam. Dimulainya dengan suara anak-anak kecil yang terdengar di sekeliling. Padahal tidak ada wujud apapun yang dilihat Pak Yono. Sedangkan 7 santri mereka hanya duduk bersila sembari membaca kitab di tangan mereka. Hanya Pak Yono yang menatap ke sana kemari dihantui suara anak-anak. Bila hanya suara, mungkin Pak Yono masih bisa mengatasi. Lantas bagaimana bila suara-suara itu mulai menampakkan wujudnya? Itulah yang terjadi di tengah suara khusyuk dari para santri. Rupanya Pak Yono melihat anak-anak kecil dengan gaun putih berdiri di luar pagar pembatas. Mereka melotot menatap Pak Yono seperti menertawai apa yang telah mereka lakukan. Rupanya ini yang dikatakan oleh salah satu santri bahwa semakin gelap mereka akan semakin kuat. Pak Yono memejamkan mata pun bayangan wajah mereka masih muncul di kepala Pak Yono. Itu terjadi selama berjam-jam sampai suara kecil anak-anak berubah menjadi suara laki-laki dewasa dengan nada mengancam. Pak Yono tidak pernah merasa setakut ini. Setidaknya sampai Pak Yono menutup telinganya.
Ia mendengar bahwa makhluk itu menginginkan jasad Mbah Kero. Suara itu seperti tengah membisik bahwa bila ia menyerahkan jasad Mbah Kero kelak, Pak Yono akan mendapatkan limpahan harta tak terduga. Setidaknya, di tengah suara itu Pak Yono masih mendengar lantunan ayat dari para santri. Sembari satu santri mengatakan, "Ojo direken Pak, jangan didengarkan Pak." Sekitar jam 1 dini hari, gelap semakin menantang. Suara para santri semakin keras. Pak Yono masih ingat betul bagaimana angin malam itu berhembus sangat kuat sekali, seperti sengaja ditiup untuk mereka. Di sini Pak Yono melihatnya. Pak Yono menyebut sosok itu seperti wujud genderuwo. Hanya bedanya, sosok itu besar sekali. Pak Yono sampai harus menonggakkan kepala memandang matanya yang merah menyala. Ia merangkak memutari pemakaman, melihat dengan lidah merah menjulur. Rupanya itu adalah gerandong yang dimaksud. Anak-anak kecil itu mengikuti di belakang makhluk itu. Pak Yono menjadi ingat, mungkin anak-anak itu adalah tumbal yang selama ini dipersembahkan untuk makhluk satu ini. Gerandong itu hanya berjalan memutarinya, melihat Pak Yono dengan tatapan meminta. Sampai menjelang subuh, makhluk itu sudah menghilang. Namun 7 santri itu hanya mengatakan bahwa malam-malam selanjutnya akan berkali-kali lipat lebih sulit dari malam ini. Dan Pak Yono tidak boleh ikut lagi, karena menurut para santri, Pak Yono sempat bimbang dengan penawaran. Pak Yono pun setuju, karena ia sendiri tidak akan sanggup bila harus melihat wujud makhluk itu lagi. Di malam kedua, 7 santri ditemani oleh 2 pemuda. Mereka mengaku mendapat mandat dari orang tua mereka. Maka setelah maghrib, aktivitas itu dimulai lagi. Saya pertama kali dengar cerita ini dari Ustadz Lutfi, satu dari 2 pemuda yang waktu itu ikut jaga makam Mbah Kero sampai hari ke-7. Rupanya ada alasan kenapa makam itu dijaga sebegitu ketatnya. Semua ini berhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh Mbah Kero. Jadi saya bakal jelasin apa yang Ustadz Lutfi ceritakan dulu. Saat ini beliau jadi pengajar di pondok pesantren gak jauh dari masjid ini dibangun. Kejadian ini diceritakan waktu saya masih SD. Sebelumnya, Mbah Kero sudah menjalin komunikasi sama makhluk ini. Mulai dari komunikasi mengusir secara halus makhluk ini, sampai mengancam akan mengurung makhluk ini kalau tidak mau pindah. Namun, jawaban apa yang Mbah Kero dapat? Sebuah ancaman. Bahkan, Mbah Kero yang sudah menjadi sepuh di desa ini dianggap bahwa ilmunya tidak seberapa dengan makhluk yang sudah sangat lama tinggal di lahan ini. Apa yang diucapkan oleh makhluk itu memang benar adanya. Mbah Kero pun sadar bila dia nekat melawannya hanya setor nyawa. Karena itu Mbah Kero melakukan perjanjian bahwa ia akan menumbangkan pohon ini dengan nyawanya sebagai ganti. Namun tanah ini akan menjadi barang taruhan. Taruhannya sederhana. Kelak setelah Mbah Kero meninggal, ia akan dimakamkan di atas lahan ini dengan tujuan sukma jiwanya Mbah Kero akan disemayamkan dan makhluk itu diizinkan memetiknya. Dan bila berhasil, maka lahan ini memang diperuntukkan untuk makhluk itu. Tetapi tidak dikatakan oleh Mbah Kero bahwa yang menjaganya nanti bukan hanya warga kampung sini saja, namun juga para santri yang sudah tahu tentang perjanjian ini. Warga yang ikut hanyalah sebagai syarat dari perjanjian tersebut. Waktu itu, Ustadz Lutfi masih sangat muda. Dengan dibekali lembaran halaman isi ayat yang bahkan Ustadz Lutfi saat itu belum dapat membacanya, hanya ikut duduk dan memperhatikan. Temannya saat itu yang mendampingi adalah Agus. Mereka duduk bersila menunggu malam semakin larut. Satu hal yang beliau masih ingat adalah, sebelum 7 santri itu mulai mengaji, ia ingat para santri memutari lahan itu seperti mencari sesuatu. Dengan tangan meneteskan cairan yang kayak Ustadz Lutfi, wangi sekali. Beliau belum pernah mencium aroma sewangi itu. Semakin malam semakin sepi. Sebegitu sepinya sampai Lutfi yang saat itu belum tahu apa-apa, tidak mendengar satupun suara jangkrik. Padahal lokasinya di samping lapangan. Agus hanya menghisap rokok, memperhatikan para santri yang mulai mengaji lirih. Sampai aroma wangi tadi berubah menjadi aroma yang sangat busuk. Busuk sekali. Bahkan Agus sampai menutup hidungnya dan kemudian mereka melihatnya. Percaya atau tidak, tempat yang awalnya sunyi dan sepi itu mendadak sangat ramai. Ramai sekali seperti pasar dadakan. Masalahnya adalah yang Agus dan Lutfi lihat bukan rombongan manusia, melainkan pocong. Mereka memenuhi tempat itu, berdiri dengan wajah hancur sehancur-hancurnya.
Dan bau busuk itu rupanya tercium dari aroma pocong yang Ustadz Lutfi perkirakan lebih dari 100 pocong. Banyak sekali. Agus akhirnya jatuh pingsan. Karena bila diceritakan secara lisan, wujud pocong itu tidak seperti yang banyak diceritakan orang. Karena pocong yang Ustadz Lutfi lihat, hampir semuanya berwajah hancur. Sampai ada yang lidahnya menjulur keluar karena dagunya hancur. 7 santri tetap mengaji meski dikelilingin pocong yang entah apa yang mereka minta. Gangguan baru berakhir ketika menjelang subuh. Agus yang sudah sadar dari pingsannya tidak ikut lagi di malam ketiga. Namun berbeda dengan Ustadz Lutfi, ia sangat tertarik dengan semua ini. Semenjak saat itu, Ustadz Lutfi seperti mendapatkan hidayah bahwa makhluk gaib itu benar nyata. Ia mulai ikut membaca ayat meski masih sebatas Al-Fatihah. Malam ketiga hingga malam keenam, berbagai makhluk gaib bermunculan, seperti sengaja menampakkan diri. Banyak sekali makhluk gaib yang Lutfi lihat, mulai dari macan putih dengan cincin di taringnya, sampai jagalaga yang dulu pernah menjadi pembicaraan warga desa. Wujudnya berkaki panjang setinggi pohon jati, sekali langkah bisa bermeter-meter. Semuanya menampakkan diri. Rausa wedi, iki ngono pancen ono kerajaan demit. Tidak perlu takut, memang tempat ini adalah kerajaan makhluk seperti ini, kata salah satu santri menenangkan Ustadz Lutfi. Namun, ia belum melihat wujud gerandong itu muncul. Sampailah di hari ke-7, tepat di pemakaman paling belakang, ada sebuah pohon petai. Rantingnya kecil dengan dedaunan yang tidak terlalu rimbun. Konon, kata Ustadz Lutfi, ia mendengar suara tertawa yang sangat keras. Nyaris seperti mendengar suara ratusan orang. Dan dari tiang kecil itu muncullah Ustadz Lutfi menggambarkan gerandong menyerupai layak di Bali. Dengan lidah yang panjang sekali saat dia merangkak. Lidahnya terseret di tanah, bulu-bulunya hitam, tebal seperti sulu rambut yang tersurai. Kuku jarinya panjang melingkar. Ia merangkak mendekati Ustadz Lutfi. Ia berhenti tepat di depan wajah Ustadz Lutfi. Seperti mengamati, matanya merah menyala, dan aroma badannya seperti aroma bangkai busuk. Ketika ia berdiri, tingginya hampir setinggi 3 pria dewasa yang bila disejajarkan ke atas. Saat itulah jantung Ustadz Lutfi sudah mau copot, tapi tidak ada satupun santri yang bergeming. Mereka semakin menggila dengan suara keras, mengaji dan terus mengaji. Sebegitu mengerikannya malam itu, sampai makhluk itu tertawa-tawa sembari mengais tanah tempat Mbah Kero dimakamkan. Pepohonan seperti ditiup angin kencang. Makhluk hitam itu terus mengais tanah. Disitulah akhirnya diletakkan batu-batu kecil di makam Mbah Kero. Di atas batu kecil itulah yang kelak akan jadi fondasi masjid ini. Bisa dibilang, masjid ini dibangun di atas sebuah makam. Sampai saat ini, makhluk itu masih mendiami tanah itu. Tepatnya di seberang pagar tempat di mana makam-makam milik warga berada. Konon, banyak yang sering mendengar suara eraman, seperti suara orang berdehem bila melewati pagar dari sisi samping lapangan. Masjid ini dibangun dengan orang baik, dan niscaya akan membawa kebaikan juga. Di selatan ada sebuah gerbang tua. Tempatnya agak menjorok ke dalam dari sebuah gang kecil, persis di samping pemakaman. Tempatnya sudah ditumbuhi rumput liar dan sudah tidak terawat. Tempat ini tidak pernah dilalui lagi. Alasannya karena sektor sebelah sini sudah tidak aktif. Tetapi alasan sebenarnya sektor ini tidak pernah dilalui lagi adalah karena tempat ini biasa orang kampung panggil dengan sebutan kuburan jaran. Tempat di mana mereka, wanita yang konon bertubuh cacat, sering menampakkan diri. Dia yang memiliki kaki seperti kuda. Bila pernah ada yang nonton film Kuntilanak yang dibintangi Julie Estelle, ada penggambaran sebuah makhluk wanita tua berkaki kuda. Sebenarnya, penggambaran itu adalah penggambaran dari sebuah makhluk Jawa kuno yang dahulu sering muncul meminta tumbal. Sosoknya memang berwajah wanita tua. Hanya saja di bagian bawah perutnya tumbuh 2 kaki kuda yang membuat makhluk ini ketika berjalan harus menyeretnya. Dulu, sebelum tempat ini ditinggalkan, ada sebuah cerita dari salah satu karyawan bekerja di pabrik gula ini. Sebut saja namanya adalah Pak Anto. Beliau bertugas memeriksa pipa yang membentang dari sektor A ke Z. Dan mau tidak mau, ia harus berkeliling, hampir memutari gedung. Dan setiap kali lewat kuburan jaran, Pak Anto seringkali mendengar suara kresak, namun ketika dicari, tidak ada. Hal itu terjadi berhari-hari, tepatnya ketika Pak Anto shift malam. Malam ini, Pak Anto harus berkeliling lagi untuk memeriksa pipa.
Dan ketika ia memandang jauh lokasi kuburan Jaran, wajahnya seperti enggan melewatinya. Namun, ia memiliki tanggung jawab pekerjaan. Meski enggan, Pak Anto akhirnya memeriksa satu persatu pipa, sembari menunggu suara yang beberapa hari ini menemaninya. Meski tanpa wujud itu, tetapi malam ini berbeda. Suasana saat itu lebih hening dari biasanya, dan itu justru membuat Pak Anto merasa tidak nyaman. Sayup-sayup bukan suara terseret yang Pak Anto dengar, melainkan suara wanita menangis. Orang normal mungkin akan lari bila mendengar suara itu. Namun, Pak Anto malah mencari di mana sumber suara itu berasal. Rupanya suara itu berasal dari gudang tua, tepat di sebelah timur gedung. Pak Anto pun mendekatinya, sembari memasang tajam telinganya. Bermodalkan senter, beliau memeriksa reruntuhan yang memiliki pencahayaan buruk itu. Suara tangisan itu sangat memilukan. Setidaknya, itu adalah kesaksian Pak Anto yang mengalami kejadian saat itu ketika bercerita ke rekan-rekannya. Nihil, Pak Anto tidak dapat masuk ke gudang karena terkunci. Namun, dari sayup-sayup suaranya berasal dari dalam gudang. Karena penasaran, Pak Anto berusaha memanggil. Apakah benar ada seseorang yang terjebak di dalam gudang? Alih-alih mendapatkan jawaban, Pak Anto malah mendengar tangisannya semakin membuat bulu kuduk berdiri. Ngeri bercampur penasaran, rupanya membuyarkan logika Pak Anto. Ia mencoba mencari jalan, termasuk memanjat plafon dari pohon di samping gudang. Di sanalah Pak Anto melihat apa yang ada di dalam gudang. Kegelapan, dengan pemandangan kayu dan barang-barang tua yang berdebu. Namun, Pak Anto belum mau turun. Ia menyinari keseluruhan tempat itu dengan senter di tangannya. Sampai ia berhenti di titik dekat pintu yang terkunci. Dengan mulut gemetar, Pak Anto berteriak. Manakala yang dia lihat rupanya adalah wanita buruk rupa yang cacat, menatap dengan wajah tertawa cekikikan. Besoknya, Pak Anto tidak masuk kerja karena sakit. Diceritakanlah cerita itu kepada rekannya. Anehnya, temannya justru bertanya, "Bojomu matang tato? Istrimu apa hamil?" Kaget. Pak Anto tidak tahu apa yang diucapkan temannya. Tapi memang beberapa hari ini istrinya mengaku mual dan sakit. Rupanya benar apa yang dikatakan rekannya, bahwa istrinya Pak Anto memang hamil. Disinilah kejadian menakutkan itu dimulai. Setelah tahu istri Pak Anto hamil, rekan Pak Anto tiba-tiba menyarankan bahwa istrinya harus dipingit bila sudah menginjak kehamilan ke-7 bulan. Ditanya, kenapa harus dipingit? Rekannya menjawab, "Istrimu sudah dipituk atau ditarget." "Sopo sing mitu?" tanya Pak Anto. "Wedon sikil Jaran, wanita berkaki kuda." Jadi suara kemersak yang selalu didengar Pak Anto adalah pertanda bahwa makhluk itu tidak pernah jauh dari Pak Anto. Yang lebih mengerikan lagi, sekarang pun wanita itu ada di dekat Pak Anto. Cerita yang bakal saya ceritain ini adalah pengalaman Pak Anto yang memang tanpa sengaja berurusan dengan makhluk ini. Dan cerita ini adalah salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan anak-anak desa kami. Mungkin sebagai warning agar kami tidak mendekati tempat itu. Saya sendiri pertama kali mendengar cerita ini dari Pak Le saya, yang kebetulan dulu sebelum pabrik ini ditutup, beliau bekerja di sana. Karena rumah kediaman keluarga besar saya dekat dengan pabrik gula ini, sehingga masyarakat mendapatkan hak khusus untuk kerja di pabrik ini. Cerita ini sendiri akan saya ceritain dengan gaya bahasa saya, biar kalian mengerti esensi rasanya. Karena sosok yang ini adalah satu sosok yang kuno, alias penunggu tetap jauh sebelum pabrik ini dibangun. Mungkin seumuran dengan Grandong yang sebelumnya saya ceritain. Pak Anto mungkin bukan tipikal orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Untuk tebakan teman beliau yang mengatakan hubungan antara fenomena yang Pak Anto alamin dan istrinya, ia hanya menganggap semua itu kebetulan semata, tanpa ada campur tangan gaib. Masalahnya adalah, semenjak kejadian itu ada yang aneh di kediaman Pak Anto. Hanya saja, cuma Pak Anto saja yang tidak menyadari hal itu, melainkan anggota keluarganya. Pak Anto adalah pendatang. Beliau jauh dari tempatnya berada. Ia jauh dari mana-mana, sehingga tidak tahu menahu asal-usul dari sosok wanita berkaki kuda cacat ini, yang rupanya sudah lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Ada 3 hal yang bisa diketahui kedatangannya, dan biasanya memiliki perbedaan dari setiap yang berhubungan dengan makhluk ini. Tapi kali ini, saya ceritain dulu apa 3 hal yang bisa diketahui tentang makhluk ini. Bila mendengar suara kaki atau sesuatu diseret, biasanya ada ranting atau daun yang tergesek. Banyak orang seringkali mendengar suara ini di sekitar kuburan Jaran. Bila sudah mendengarnya,
Itu artinya ia sudah berada di sekitar si pendengar. Selain suara terseret, diikuti suara menangis. Biasanya, suaranya halus dan bernada sangat sedih. Siapapun yang mendengarnya seharusnya lari, karena mendengar suara tangisan di tanah lapang kosong memang mengundang rasa penasaran. Terakhir, akan saya ceritakan di cerita ini. Panggil saja Bu Santi, istri dari Pak Anto. Semenjak Pak Anto diterima bekerja di pabrik gula, beliau menurut saja dan ikut mendampingi suaminya. Termasuk harus tinggal di sebuah rumah kontrakan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik gula, tepat di samping kebun pisang. Seminggu yang lalu, badannya tidak enak, mual terus-menerus dan mengeluh sudah menjadi kesehariannya. Namun, kaget muncul saat Pak Anto tiba menyuruhnya memeriksa apakah dirinya hamil lagi. Rupanya benar, Bu Santi kaget tidak terpikirkan untuk mendapatkan momongan lagi, di mana anaknya Syafaat masih berusia belum genap 4 tahun. Seharusnya 5 tahun, itu adalah rencana ideal beliau bersama suaminya Pak Anto. Namun Tuhan memberikan kepercayaan lebih cepat dari yang ia duga. Bu Santi bingung dari mana Pak Anto bisa tahu akan hal itu. Diceritakan semuanya, firasat buruk, itu yang Bu Santi pikirkan saat mendengar itu. Kenapa? Rupanya Bu Santi berbeda dengan Pak Anto. Bila Pak Anto adalah orang yang lebih percaya pada agama yang ia pegang, Bu Santi sebaliknya. Bu Santi orang asli Banyuwangi, sehingga hal magic atau mistis seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Termasuk percaya bahwa ada makhluk lain selain manusia yang bisa mencelakai. Ia segera menghubungi bapaknya. Rupanya benar, ada yang mengincar beliau. Dari semua kejadian aneh yang akan mereka alami, tidak ada yang lebih aneh dari anaknya Syafaat. Kenapa? Semenjak semua ini terjadi, Syafaat lebih banyak diam. Jarang sekali berbicara, dan ia terkadang memandang tembok kosong. Bu Santi tahu makhluk itu sekarang ada di rumahnya. Setiap hari, tidak lelah Bu Santi membujuk Pak Anto untuk resign dan kembali ke Banyuwangi. Tidak ada tempat yang lebih baik bila bukan berlindung pada keluarga. Toh makhluk ini tidak ada yang tahu akal bulus apa yang ia rencanakan. Seperti olang kolot, Pak Anto menolak. Suatu malam, ketika Pak Anto mendapatkan tugas shift malam, Bu Santi terbangun mendengar suara gemeredak di dapur beliau. Mencoba mengabaikannya, namun perasaannya semakin tidak enak. Sampai ia sadar, Syafaat tidak ada di sampingnya. Apa yang dilakukan anak itu selarut ini? Rumah kontrakannya tidak besar, hanya ada 2 kamar dengan 2 ruangan untuk dapur dan ruang tamu. Ketika malam, gelap semua. Membuka pintu kamar, Bu Santi langsung menuju ke sumber suara. Dinyalakan saklar lampu, pencahayaannya 5 watt, tidak membantu banyak. Terlihat banyak mangkuk plastik tergeletak di lantai ubin. Tidak ada orang, tidak ada Syafaat anaknya. Hanya angin yang mungkin menerbangkan mangkuk plastik di rak piringnya. Lalu, kemana Syafaat berada? Di sanalah ia mendengar suara wanita menangis. Rumah kontrakannya cukup jauh dari para tetangga. Maka, mana mungkin ada tetangga yang mau jauh-jauh hanya untuk menangis di tengah malam seperti ini. Namun rasa penasaran dan buah kekhawatiran mengalahkan segalanya. Anaknya tidak ada. Maka ia harus pergi memeriksanya. Suaranya berasal dari luar rumah. Mungkin tepat di samping tembok rumahnya. Maka kunci rumahlah yang Bu Santi butuhkan saat ini. Tidak lupa, mulutnya berujar meminta pertolongan. Benar dugaannya, sosok wanita meringkuk dalam gelap yang ia lihat. Dengan mulut berucap doa, Bu Santi bertanya dengan bahasa Jawa Timuran kental. Bertanya, apa gerangan yang membuat makhluk ini bertamu di rumahnya? Tahu jawaban apa yang Bu Santi dapat? Suara tangisan pilu mendadak sunyi senyap, berganti jadi suara cekikikan yang menakutkan. Ia tidak menampakkan wujudnya. Tidak juga memberikan jawaban. Hanya suara tertawa yang terdengar seperti melecehkan lantunan doa yang Bu Santi panjatkan. Ketika hal gaib tidak bisa diusir dengan doa, tidak salah lagi. Tujuannya tentu apalagi bila bukan untuk mencelakai. Ia kembali ke kamar dan menemukan anaknya sudah ada di atas ranjang. Duduk menunggu Bu Santi menceritakan makhluk apa yang selalu datang bertamu di rumahnya. Diceritakan pula bahwa sejak tadi ia meringkuk di kolong ranjang. Takut karena makhluk itu berdiri di atas ibunya yang tengah tertidur lelap. Pernah Bu Santi tidur dan di kakinya ia merasa ada yang menyentuhnya. Semakin lama sentuhan itu semakin terasa seperti pijatan. Takut, tentu saja. Karena Bu Santi melihat tidak ada orang selain dirinya yang ada di dalam kamar.
Bu Santi berteriak sembari membaca ayat kursi. Keras sekali teriakan Bu Santi sampai lebih terdengar seperti berkelakar. Hanya Safaat anaknya yang berdiri di ujung kamar melihatnya dengan wajah ketakutan. Teriakan Bu Santi yang sembari membaca ayat kursi rupanya tidak mengusir makhluk jahil itu, malah semakin menjadi. Semua teror yang dialami Bu Santi membuatnya semakin kurus di tengah kehamilannya. Sampai akhirnya Pak Anto merasa bahwa apa yang dikatakan Bu Santi tentang tamu tak diundang membuatnya berpikir ulang. Ditanyakanlah sama temannya yang saat itu di tengah bekerja. Temannya mengantarkan Pak Anto ke temannya yang lain yang kebetulan menjadi mandor. Diceritakan semuanya dan mereka pun berangkat ke rumah Pak Anto. Wajah mandor Pak Anto cuma tersenyum kecut sambil memandang terus ke kamar Pak Anto. Oh alah, Tok, kok baru cerita? Setelah ngobrol ngalur ngidul, mandor Pak Anto memberi 2 butir telur. 1 telur ayam cemani, 1 lagi telur bebek. Disuruh meletakkannya di almari. Tanpa banyak bertanya, Pak Anto nurut. Tapi Safaat, anak Pak Anto, mengatakan, "Momok marah." Safaat terus mengatakan itu. Tidak ada yang tahu apa itu momok sampai malam itu. Sejak sore hari, Bu Santi sudah muntah berkali-kali. Aroma kamar tempat tidur mereka tercium bau anyir seperti telur buan atau telur busuk. Pak Anto akhirnya menggelar tikar di ruang tamu dan malam itu mereka habiskan di sana. Dari arah kamar berkali-kali Pak Anto merasa sedang diawasi, padahal pintu kamar dikunci. Namun, sudut matanya seperti melihat pintu sedikit terbuka dan wajah yang pernah ia lihat seperti tengah mengintip. Anaknya Safaat hanya diam. Beberapa kali bergumam, "Momok marah seperti siang tadi." Tapi, tiap ditanya, "Momok siapa?" Safaat tidak menjawab. Pak Anto tidur, begitu juga Bu Santi dan Safaat. Masih terjaga menggoyang badan Pak Anto yang kemudian kaget melihat Bu Santi muntah-muntah lagi. Kali ini parah sekali. Yang dimuntahkan Bu Santi seperti isi telur, baunya busuk. Besoknya, mandor Pak Anto mengecek isi telur yang tinggal di almari. Telur bebeknya masih seperti sedia kala, tapi telur ayam cemaninya pecah di dalamnya. Ada anak ayam yang masih berurat mati. Pak Mandor melihat Bu Santi. "Anak di dalam kandunganmu rupanya yang ditunggu." Mandor Pak Anto pergi setelah memberitahu bahwa mereka harus memelihara ayam kampung. Tidak hanya itu saja, Pak Mandor juga menunjuk samping kamar Pak Anto agar kandang ayamnya dibangun di sana. Rupanya ada maksud tersembunyi, alasan kenapa Mandor Pak Anto melakukan itu. Pertama kali memelihara ayam itu, Pak Anto masih tidak tahu alasannya. Bahkan Mandor Pak Anto tidak memberitahu alasannya kenapa harus ayam kampung. Setiap malam, Pak Anto dan Bu Santi merasa terganggu dengan suara-suara ayam itu yang katanya tidak pernah diam. Keluhan ini sering diceritakan Pak Anto ke mandornya, tapi si Bapak Mandor hanya bilang, "Bagus," tanpa mengatakan apapun lagi. Tapi malam itu berbeda. Tidak terdengar sedikit pun suara ayam dari arah kandang di samping kamar Pak Anto. Hal ini membuat Pak Anto sekeluarga curiga. Kejadian ini sendiri terjadi berbulan-bulan setelah pertemuan terakhir dengan Pak Mandor. Jadi tentu saja malam yang biasanya berisik dengan suara ayam yang mengusik tiba-tiba menjadi malam yang sunyi senyap seperti semua suara ditelan hilang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Bu Santi sedang hamil besar. Ia hanya duduk di dalam kamar memeluk Safaat yang sedari tadi menutup mata ketakutan. Entah apa yang membuatnya takut. Pak Anto bergegas membawa celurit lengkap dengan senter di tangannya. Ada kekhawatiran di setiap langkahnya. Sebenarnya Pak Anto ragu, namun kesunyian itu membuatnya khawatir. Perasaannya seperti tidak enak sekali. Keinginan untuk menghubungi Mandor juga terkendala. Karena waktu itu yang punya telepon rumah hanya orang-orang berduit. Benar saja, baru melihat dari jauh ada yang ganjil, lampu petromak yang diletakkan di luar kandang mati. Dan pintu kandang yang terbuat dari kayu terbuka lebar. Dari arah dalam terdengar suara mengeram seperti suara seseorang. Pak Anto yang mematung di luar pintu merinding. Yang namanya nekat kadang membuat Pak Anto akhirnya memaksa untuk melihat apa yang terjadi dengan ayam-ayam yang ia pelihara. Sampai di daun pintu, Pak Anto kaget dan akhirnya tahu alasan kenapa ayam-ayamnya tidak bersuara sedikit pun. Alasannya karena semua ayamnya mati. Ayamnya benar-benar mati. Satu pun tidak ada yang hidup.
Dan bila dilihat lebih teliti, alasan ayamnya mati tidak diketahui bahkan sampai saat ini. Belum selesai memeriksa, teriakan istri Pak Anto membuat Pak Anto terkejut dan langsung lari masuk rumah. Begitu masuk ke kamar, kaget. Pak Anto lihat Safaat duduk tepat di depan pintu kamar. Matanya kosong, di tangannya ada ayam mati. Entah dari mana Safaat dapat ayam itu. Tapi yang membuat ngeri bukan Safaat yang main ayam mati, tapi posisi Bu Santi di atas kasur. Jadi Bu Santi nahan badannya yang hamil besar dengan posisi badan terlentang, di mana kedua kaki dan kedua tangannya menggelinjang lurus mirip laba-laba. Wajah Bu Santi antara panik dan ketakutan setengah mati, seperti ada yang menarik perutnya ke atas. Yang dilakukan Pak Anto pertama, apalagi kalau nggak coba-coba narik Bu Santi. Tapi Bu Santi teriak-teriak bilang sakit. Dan benar saja, dari kakinya keluar darah. Masalahnya warna darahnya bukan merah lagi, tapi merah kehitaman. Bu Santi masih teriak, makin lama makin keras. Sambil narik Bu Santi, Pak Anto juga bilang, "Tolong lepaskan istri saya." Diikutin bacaan ayat kursi yang Pak Anto hafal di luar kepala. Masalahnya, jangankan buat ngelepasin Bu Santi, malah Pak Anto yang diketawain. Safaat ngetawain Pak Anto. Malam itu benar-benar malam yang gila. Sambil tertawa, Safaat juga bilang, "Adik dibawa momok, adik dibawa momok," berulang-ulang dengan tepuk tangan. Tarik-menarik antara Bu Santi dan Pak Anto berjalan cukup lama. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Hampir kondisi malam itu benar-benar bikin Pak Anto ngeri ketakutan. Terakhir, Bu Santi berteriak lama sekali, kemudian jatuh ambruk. Selesai. Belum, Bu Santi bangun dan melotot melihat Pak Anto. Kondisinya masih sama. Perutnya besar, sambil tertawa Bu Santi dan Safaat saling memeluk melotot melihat Pak Anto. Yang paling bikin cerita ini sampai tersebar luas adalah apa yang dilakukan Bu Santi berikutnya. Darah yang keluar dari kemaluannya diraup sama tangannya dan dijilatin. Setelah itu, Pak Anto baru meminta tolong sama warga. Warga sampai mengumandangkan azan malam-malam. Tapi apa? Bu Santi tertawa semakin keras sambil tetap melakukan hal itu. Atas inisiatif warga, akhirnya kedua tangan dan kakinya diikat. Sampai Pak Mandor muncul. Pak Mandor kaget bukan main. Yang pertama beliau lakukan, nyuruh semua warga ngumpulin ayam yang mati. Disuruh nyembelih saat itu juga. Darahnya dimasukkan ke dalam gelas. Safaat langsung wajahnya diusap sama darah itu. Sedangkan Bu Santi digelonggong tepat di mulutnya. Selesai? Belum. Itu darah yang disemburkan kemana-mana. Sambil tertawa dia bilang janin dalam perut itu sudah mati. Mati. Pak Anto langsung ngamuk. Sambil ngambil celurit, warga nahan Pak Anto. Di tengah kekacauan itu, mandor itu cuma bilang, "Oh wes wayahe. Oh sudah waktunya." Beliau nyuruh warga manggil bidan desa. Katanya malam itu anak di dalam perut itu akan lahir. Pak Anto jadi bingung. Siapa yang harus dipercayai? Sambil tetap tertawa, Bu Santi masih digelonggong. Bidan desanya datang. Sambil takut, beliau mendekat. Warga juga heran. Orang kesurupan kok malah disuruh melahirkan. Yang selanjutnya dilakukan Pak Mandor, nekan lehernya. Seketika wajah Bu Santi yang melotot tiba-tiba teriak kesakitan. Bidannya juga bingung sambil memberi arahan. Sambil meracau lama, akhirnya kepala si Jabang Baik keluar. Dan waktu itu benar-benar gak masuk akal. Bidannya sampai bilang, bila pertama kali melihat kejadian seperti ini. Setelah itu, mandornya minta ari-ari si Jabang Bayi. Kemudian membungkusnya dengan kain kafan. Kain kafan berisi ari-ari itu dibawa kembali ke pabrik. Di sana ari-ari itu dikuburkan. Setelah dikuburkan, Bu Santi kembali sadar. Beliau ditanya apa yang sudah dilihat oleh mandor Pak Anto. Diceritakanlah semuanya. Kalau dia melihat wanita setengah kuda. Wanita itu meminta sesuatu ke Bu Santi. Tapi Bu Santi tidak mau. Setelah itu, wanita itu mengejar Bu Santi lama sekali. Dan tidak berakhir di situ. Sampai ia mendengar suara Safaat yang menangis. Ketika didekati, ternyata itu bukan Safaat, tapi sosok kecil yang buruk rupa. Sosok kecil ini yang kemudian merangkak ke punggung Bu Santi. Pak Mandor hanya mengangguk. Setelah itu baru ketika Bu Santi sudah meneguk air, Pak Mandor cerita kalau makhluk yang baru saja bertamu atau kata orang Jawa Dayo itu memang meminta kepada keluarga ini.
Sialnya, sebagai tuan rumah memang harus membaikkan tamu. Tapi yang diminta juga tidak kira-kira, yaitu ari-ari jabang bayi itu. Bu Santi dan Pak Anto masih bingung. Bayangno, opo sing bakal kedade nek ari-ari iku pedot kok jero weteng sampean. Bayangkan apa yang terjadi bila ari-ari itu putus di dalam perut Anda. Pak Anto dan Bu Santi mengangguk. Lantas apa hubungannya dengan ayam? Pak Mandor pun bercerita alasan kenapa dia menyuruh Pak Anto memelihara ayam di samping kamar, agar makhluk itu tidak berdiam di dalam kamar Pak Anto, alias jaran wedi karo suara pitik. Kuda takut sama suara ayam. Kemudian, kenapa ayamnya mati? Pak Mandor hanya melirik Safaat yang tengah tertidur. Ojo diuring-uringi, anake sampean spesial. Cak cilik sing sampean temone nang mimpi iku sing bisiki anake sampean. Jangan dimarahin. Anak Anda istimewa. Bocah yang Anda temuilah yang membisiki anak Anda. Safaat takut kalau punya adik. Ketakutan yang biasa dimiliki anak pertama. Pak Mandor pun mengatakannya. Ayam-ayam itu mati karena diracun oleh Safaat. Setelah malam itu, akhirnya Pak Anto dipindah bagian. Tidak lagi berada di dalam zona barat. Cerita ini terkenal di kalangan anak-anak yang ayah atau saudaranya bekerja di pabrik ini. Dan tempat itu tidak lagi boleh dilewati. Sayangnya, tempat itu ikut menjadi bagian pembangunan perumahan baru.